Minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo kids, jumpa lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKMI Anugerah. Hari ini kids berjumpa dengan Kak Puji dan Kak Heni. Nah, kids sudah ingat ya, 2 minggu lalu sudah pernah ketemu sama Kak Heni. Apa kabar kids semua di rumah? Nah, Kak Puji dan Kak Heni berharap kids semua di rumah baik-baik saja ya, sehat-sehat saja. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Halo, Hello, Hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyi sekali lagi kids ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Hai kids. Kids senang nggak jadi anak Tuhan? Kalau Kak Heni pastinya senang dong. Kalau Kak Puji? Seneng banget dong. Oke, mari kita puji Tuhan dengan nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah kids, tadi kita sudah tahu kalau anak Tuhan itu tidak boleh berbohong. Tapi Kak ini, gimana kalau misalkan ada si iblis yang menggoda kita? Aku langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah betul kids, dengan berdoa kepada Tuhan Yesus, kita bisa berani tampil beda. Yuk kita mau memuji Tuhan, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda, berani tampil beda. Yuk kids, mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yang Terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kita semua. Haleluya, amin. Waduh, seru banget ini. Mantap, 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 mantap. Maju, 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 maju. Ih, Kak Puji lagi main apa sih? Ini loh, lagi main PUBG. Keren loh ini, aku dapat skin baru. Wih, skinnya hebat banget nih. Kalau begini pasti kalau main bisa dapat chicken dinner terus. Iya, apa sih serunya main game? Udah, aku mau lihat-lihat Instagram dulu ah. Nah, akhirnya Kak Heni ketemu juga dengan kalian, Kak Julia dan Kak Puji. Kak Julia, aku boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa Kak Heni? Ini loh, aku ada aktivitas buat kids di rumah. Udah di print, tinggal digunting Kak Julia. Tolong dong. Oke. Tapi aku lagi nanggung nih, ntar aku kerjain ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Puji, Ya, aku minta tolong juga dong. nggak tahu apa kayak Ini loh, ini ada makanan buat Miss Atik. Tolong dianterin dong. Oh, ya, ya. Mana? Siapa? Miss Ati ya? Iya, Oke. makasih ya Kak Puji. Oke. Ah, aku udah selesai. Kak Puji, itu ya. makanannya kok belum diantar sih?
Oh iya ya. Bentar deh, di sini. Nanggung. Ih, Dikit nanti lagi. kamu diomelin sama kakak Heni loh. Ya, nanggung. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya. Kak Puji, Kak kok Heni. makanan Miss Ati belum dianterin sih? Lupa. Maaf banget nih Kak Heni. Ih, Miss Atik sakit loh perutnya loh. Kalau nggak bisa, jangan bilang bisa dong. Iya maaf, kasihkan main Kak Heni, suruh banget nih. Udah sini, mana makanannya? Iya. Aku pesen Gojek sendiri aja. Iya. Hai kids, menurut kids bagaimana dengan cuplikan yang baru aja kita lihat tadi? Mana ya yang lebih baik, apakah saat kita berkata jujur dan menepati janji, atau sebaliknya? Nah, dalam Alkitab ternyata ada juga cerita tentang sepasang suami istri yang berjanji menjual tanahnya untuk digunakan hasilnya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi mereka akhirnya kena hukuman Tuhan. Kenapa ya? Kids mau tahu nggak? Kalau mau tahu, yuk kita saksikan video berikut ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya.
Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, kids, video barusan diambil dari Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Diceritakan bahwa Bapak Ananias dan Ibu Safira menjual tanah mereka dan berjanji memberikan hasilnya kepada para murid Yesus. Ini tentu suatu perbuatan yang baik. Tapi sayangnya mereka berbohong. Mereka berkata kepada Petrus bahwa mereka telah memberikan semua uang hasil penjualan. Padahal sebenarnya mereka menyimpan sebagian uang itu untuk diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tuhan tidak senang dengan ketidakjujuran mereka. Saat itu juga mereka dihukum Tuhan. Kids, dari kisah ini kita belajar kalau Tuhan senang ketika anak-anaknya mau berkata jujur dan menepati janji. Tuhan mau apa yang kita katakan dan kita lakukan itu selaras. Itu disebut integritas. Tuhan sangat ingin kita semua memiliki integritas dalam hidup kita. Nah, kids, kira-kira apa ya contoh dari berintegritas yang bisa kita lakukan? Ternyata ada banyak loh. Misalnya nih, kids berjanji. Nah, maka kids harus benar-benar menepati dan melakukan janji tersebut. Kalau di rumah, kids janji mau bantu mama atau papa membersihkan rumah. Maka kids dikatakan berintegritas jika kids benar-benar melakukannya. Kemudian, misalnya lagi, kids tidak sengaja memecahkan piring di rumah. Nah, dengan kids berani berkata jujur kepada papa dan mama bahwa kids yang melakukannya, kids juga sudah disebut berintegritas. Kemudian, bertanggung jawab juga salah satu ciri kids yang berintegritas. Ada kalanya kids diberi kepercayaan oleh papa atau mama, misalnya menjaga adik, atau mengantarkan barang, atau menjaga sesuatu. Maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Kak Julia yakin dengan bantuan Roh Kudus kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Roh Kudus, bantu kami dan pimpin kami sehingga kami mampu berkata dengan benar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids! Nah, sekarang waktunya untuk challenge. Challenge kali ini kita mau buat Bahtera Nuh. Nuh adalah salah satu tokoh yang punya integritas. Nah, kids, ditunggu ya challenge-nya di grup WA seperti biasa paling lambat tanggal 20 Oktober.
Nah, kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo Kak Heri berdoa untuk kids semua yang ada di rumah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti akan ibadah online. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan supaya kami boleh menjadi anak yang berintegritas di dalam seluruh hidup kami. Dan Tuhan tolong supaya kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.